Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Adakah yang tidak masuk? Nihil, Pak. Alhamdulillah. Nihil nggak sakit ya? Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran fikih tentang bab sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan qashar? Kan kita sering mendengar ya di mana-mana, di televisi, di YouTube. Apa itu sholat jamak dan qashar? Adakah yang tahu apa pengertiannya? Sholat yang digabung menjadi satu, Pak. Ya. Dan secara lengkapnya gini anak-anak. Sholat jamak artinya mengumpulkan. Jadi sholat jamak yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Sholat yang dapat dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Dan yang kedua, sholat qashar. Qashar artinya mendekatkan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Ketentuan ini hanya boleh dilakukan waktu safar. Sholat jamak itu dibagi dua anak-anak. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada satu waktu sholat terdahulu. Contoh, zuhur dengan asar. Dan sholat jamak takdim itu dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan pada waktu sholat yang terbelakang. Contohnya, sholat zuhur dengan asar dan dikerjakan pada waktu asar. Sholat jamak dan qashar itu tidak boleh sembarangan, harus ada syarat-syaratnya. Semisal kita melakukan perjalanan yang jauh, itu kita boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita untuk beribadah. Ya, diadakannya oleh Allah itu sholat jamak dan qashar ini ketika perjalanan jauh. Dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh diberi rukhsan dalam menjalankan sholat fardu yang dinamakan dengan jamak dan qashar. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar yang baik dan benar. Yang pertama, sholat jamak. Nah, yang pertama sholat jamak takdim. Jamak takdim yaitu meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur, sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang bersama. Yang terakhir yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada saat asar, sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu isya. Nah, tata cara sholat jamak takdim. Yang pertama, ini dilakukan di awal sholat ya, dilakukan pada saat sholat zuhur ya. Membaca niat, yaitu usolli fardhol zuhri arba raka'atim majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah ta'ala. Nah, setelah selesai sholat zuhur langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhol asri raka'atim majmu'an ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah ta'ala. Niat sholat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan saat waktu maghrib, yaitu dengan niat usolli fardhol maghribi salatsa raka'atim majmu'an ma'al isya'i jamak takdimin adaan lillahi ta'ala. Artinya
aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Selesai sholat maghrib langsung dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimi adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Nah, berikut ini tata cara sholat jamak takhir. Nah, niat dulu sama niat sholat jamak takhir itu kalau zuhur asar dilakukan pada sholat asarnya, yaitu dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Selesai sholat zuhur langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhol asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala. Ketika kita melakukan sholat jamak takhir maghrib dan isya dilakukan di waktu akhir sholat isya dengan niat usolli fardhol maghribi ta'ala rakaati majmu'an ma'al isya'i jama'an takhdimi adaan lillahi ta'ala. Setelah sholat maghrib langsung dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhol isya'i arba rakaati majmu'an ma'al maghribi jama'at takhdimi adaan lillahi ta'ala. Sholat qashar. Sholat qashar itu berbeda dengan jamak yang menggabungkan sholat qashar artinya meringkas. Ruhsan sholat qashar ialah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh, sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat. Begitupun sholat asar dan isya. Ingat, hanya sholat dengan jumlah 4 rakaat yang boleh diqashar. Maka dari itu tidak diperbolehkan mengqashar sholat subuh dan maghrib. Nah, berikut niat sholat qashar. Usolli fardhol zuhri raka'atin qasron majmu'an lillahi asru adaan lillahi ta'ala. Ini niat sholat qashar zuhur dan asar ya. Nah, niat sholat qashar dan jamak takhir. Usolli fardhol asri raka'atin qasron majmu'an illa zuhri adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar memang diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh atau karena halangan lain sehingga tidak dapat mengerjakan sholat fardu tepat pada waktunya. Berikut syarat-syarat sah sholat jamak dan qashar. Pertama, melakukan perjalanan jauh minimal 81 km. Ini sesuai kesepakatan para ulama. Yang kedua, perjalanan tidak bertujuan untuk hal negatif atau berbuat dosa. Ya, semisal kita perjalanan jauh tapi untuk hal-hal yang menjerumuskan kita pada kesesatan itu tidak boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, sedang dalam keadaan bahaya. Hujan lebat seperti hujan lebat disertai angin kencang, perang, atau bencana lainnya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dalam intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memudahkan kita umat muslim untuk menjalankan ibadah. Dan saking wajibnya sholat itu sampai Allah itu mengadakan itu sholat jamak dan qashar saking wajibnya. Jadi tidak ada kita umat muslim untuk malas-malasan karena semua sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum kita selesai pelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.